Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator dari anggota kelompok 9, yaitu Muhammad Sadiq Sasar Mubarak dengan NIM 7311421379. Di saya selaku moderator akan memimpin jalannya presentasi dari anggota kelompok 9 dengan materi yaitu ekonomi terbuka yang terdiri dari tingkat bunga, nilai tukar, dan neraca pembayaran. Next slide. Jadi untuk anggota kelompok 9 yaitu terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Rizal Nurul Fajri dengan NIM 3 terakhir yaitu 376. Lalu ada anggota kedua yaitu Bahrum Manandi dengan NIM terakhir yaitu 377. Dan ada saya sendiri Muhammad Sadiq Sasar Mubarak dengan NIM 3 terakhir yaitu 379. Lalu yang keempat ada Evi Malia Fatarani dengan 3 NIM terakhir yaitu 375. Dan anggota terakhir yaitu Durotun Nabila dengan NIM 3 terakhir yaitu 378. Untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian ekonomi terbuka yang akan dijelaskan oleh Bahrum Wanandi. Kepada Bahrum, saya persilahkan. Ya, terima kasih Syadik atas waktunya. Jadi pengertian dari ekonomi terbuka ini adalah jenis perekonomian yang berinteraksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional seperti ekspor dan impor suatu barang atau jasa, pergerakan modal dengan negara-negara lain, dan transfer informasi. Jadi pada sistem ekonomi terbuka ini terdapat kesempatan bagi para produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain, atau sebaliknya yaitu melakukan kegiatan impor dari negara-negara lain. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu tentang perekonomian terbuka yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi untuk perekonomian terbuka sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada tingkat bunga, kedua lalu nilai tukar, ketiga lalu neraca pembayaran. Yang pertama yaitu bagian tingkat bunga. Tingkat bunga sendiri yaitu merupakan dasar dari teori tingkat suku bunga secara makro, itu harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Tingkat bunga sendiri itu ditentukan oleh interaksi antara suplai tabungan untuk dipinjamkan dan permintaan terhadap tabungan yang ditentukan oleh produktivitas aktual dan prospek pinjaman yang diperlukan untuk menutup kesenjangan antara investasi. Lalu yang kedua itu terdapat nilai tukar. Nilai tukar atau kurs adalah sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat ini atau di kemudian hari antara dua mata uang masing-masing negara atau wilayah. Nilai tukar sering digunakan untuk mengukur tingkat perekonomian suatu negara. Nilai tukar mata uang memiliki peranan penting dalam perdagangan antar negara, di mana hampir sebagian besar negara-negara di dunia saat ini terlibat dalam aktivitas ekonomi pasar bebas. Lalu yang ketiga terdapat neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan suatu neraca yang menjelaskan data mengenai perdagangan ekspor dan impor, aliran ke luar negeri, dan aliran masuk dana modal ke suatu negara, serta neraca pembayaran ini menjadi catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana yang dilakukan suatu negara dengan negara lain yang biasanya pencatatan tersebut berlaku untuk periode tertentu dan biasanya adalah selama setahun. Lalu materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Durotun Nabila. Oke, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh perekonomian terbuka. Untuk pengaruh sendiri, dalam keterbukaan ekonomi, tingkat suku bunga mempengaruhi volume ekspor dan impor di Indonesia.
dan tingkat suku bunga yang tinggi akan membatasi konsumsi masyarakat yang dilakukan secara kredit, yang pada akhirnya akan mengurangi pinjaman yang dilakukan oleh importir dan menyebabkan nilai maupun volume impor pun akan menurun. Dan begitupun sebaliknya, suku bunga yang relatif rendah akan mendorong peningkatan konsumsi yang pada akhirnya juga akan menaikkan volume impor. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Ibu Ratu Nabila. Untuk selanjutnya, yaitu tentang pengaruh perekonomian terbuka yang akan dijelaskan oleh Rizal Nurul Fajri. Kepada Rizal Nurul Fajri, saya persilakan. Baik, terima kasih Sadik atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi mengenai pengaruh perekonomian terbuka. Adanya perekonomian terbuka menjadikan peningkatan perluasan perdagangan internasional. Hal ini sangat berkaitan dengan ekspor dan impor. Artinya perekonomian terbuka ini juga mempengaruhi keadaan nilai tukar dan keadaan neraca pembayaran. Di mana jika suatu negara melakukan ekspor lebih banyak, maka akan meningkatkan neraca pembayaran sehingga neraca pembayaran akan condong ke arah surplus. Begitu sebaliknya. Serta hal ini juga akan terus berkaitan dengan dan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi suatu negara maupun global. Sekian dari saya kembalikan ke Sadik. Oke, terima kasih kepada Rizal. Untuk materi yang terakhir yaitu berupa kesimpulan yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Evi Malia. Pada Evi Malia, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan di sini, ekonomi terbuka merupakan jenis perekonomian yang berinteraksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional seperti ekspor dan impor suatu barang atau jasa, pergerakan modal dengan negara-negara lain, dan transfer informasi. Adanya perekonomian terbuka sangat berpengaruh pada perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar, dan bagaimana keadaan neraca perdagangan suatu negara, sehingga perekonomian terbuka juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan suatu ekonomi. Baik, terima kasih dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Evi Malia. Jadi kesimpulan tadi merupakan penutup dari presentasi kami, yaitu dari anggota kelompok 9. Untuk kurang lebihnya, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.